وثم إلى روح الإمام العالم الفاضل الشيخ سالم بن سمر الحضرمي، وثم إلى روح الإمام الشيخ محمد النووي البتني وأصولهم وفروعهم المنتسبين إليهم أجمعين، ثم إلى روح مربي أرواحنا وأساتذتنا أبي الحسن أحمد باهر الحب قاسم بن أحمد باهر المصطفى بن أحمد باهر الحب طاهر بن يحيى محمد بن النبي المالكي واستعبس بن علي المالكي لحفظه الله شاتري ولبسان الله شاتر الهباب وخديجة بنت محمد الحجوان، وثم إلى روح الحبيب حسين بن عبد الله السقاف والجد علي بن السقاف والجد أحمد والجد أبو بكر والجدة شفاء بنت أبو بكر السقاف وأمتي ألوية، ثم إلى الحبيب الجد أحمد بن عبد القادر البراق والحباب والبنت جميش أبو بكر والحبيب محمد بن أحمد براق ومحمد صالحة، وثم إلى الأخ نجاة بن معين، ثم إلى الجد مسالس ثم الجد شاتي وجدت مثل العمل والأمشاء وأمة مريم، وثم إلى روح ومعصوم، وثم إلى روح الحجاج بن زوجته، وثم إلى البصرة ويجري أبا إسماعيل البدارين وأحد سيف الحج وأصولهم وفروعهم وجميع من أحسن إلينا وإليكم وجميع آبائنا وآبائكم بحمد الله خاصة وأموات المؤمنين عنا، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة سمجنا برحمته، أن الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ونسأل الرحمة الطاهرة في هذا المجلس الشريف ونوينا كما وأسرافنا ورجالنا وصدقنا وأسرقنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ولحظهم وعلى كل صالحا بجاه النبي والنبي لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Salam dibaca doa dan niat belajar yang sudah dibagikan ke panjenengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah وبسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم، إنك أنت تعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum yahlad darak, dusturukum yahlan naubah, dusturukum yahlal hali wal agad. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Megang betul siwak, dipakai siwaknya. Ada yang bawa siwak? Rokok betul ya? Yang bawa siwak, pakai siwaknya supaya kita mendapatkan pahala sunnah dan juga diberikan kemudahan, karena di antara
manfaatnya bersiwak adalah Allah kuatkan daya hafal dan daya faham kita semuanya. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian di dalam kitab Safinatun Najah seperti yang ada di tangan panjenengan. Kita masih di muqaddimah dan insyaallah di malam hari ini kita akan bahas yang berkaitan dengan sholawat dan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketemu ya di bukunya masing-masing ya, masih di awal. Jadi kita akan membahas secara perinci daripada sholawat yang dihadirkan di dalam kitab Safinah ini, begitu juga dengan zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebelumnya mungkin untuk sekedar pengingat buat kita dari pelajaran-pelajaran yang kemarin, kita kemarin membahas masalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa hukum kemarin Bismillahirrahmanirrahim? Ada 5. Di antara 5 tersebut ada salah satu hukum Bismillah itu justru jika dibaca hukumnya haram. Kapan itu membaca Bismillah hukumnya haram? Ketika melakukan sesuatu yang haram, ya. Mau mencuri kok Bismillah, ya. Bismillah, mugi-mugi barokah, nyolongi, katanya. Nah, itu haram, double dosanya. Mencurinya dosa, membaca Bismillahnya juga dosa. Kemudian ada juga hukum membaca Bismillah itu wajib. Nah, kapan kita baca Bismillah niku wajib? Ketika sholat, ya. Karena kita madhabnya madhab Syafi'i dan fikih yang kita pelajari juga fikih madhab Syafi'i. Di dalam madhab Syafi'i membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika sholat yaitu ketika kita membaca suratul Fatihah, ya. Jadi tepatnya ketika kita baca suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bismillahirrahmanirrahimnya hukumnya wajib. Nah, sehingga di dalam madhab Syafi'i kalau ada orang sholat kok baca Fatihahnya nggak pakai Bismillah, sah atau tidak sholatnya? Tidak sah. Kenapa? Karena dia menghilangkan satu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Ini kita bahas madhab Syafi'i. Nah, kalau madhab yang lain kemarin juga sudah kita bahas, ya. Nah, kemarin sudah kita singgung. Jadi kalau kita ketemu dengan imam yang ternyata nggak baca Bismillah, yang sudah mulai ada di Indonesia, ya imam-imam di masjid-masjid, musola-musola yang kalau ngimami sholat Fatihahnya nggak pakai Bismillah, apakah kita sah untuk bermakmum? Kalau kita ikut pendapat nomor 1 di dalam madhab Syafi'i, maka tidak sah. Nomor 1. Karena apa? Karena dia meninggalkan satu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Nah, tapi ada pendapat yang nomor 2, yaitu pendapat yang selagi imamnya meyakini sholatnya sendiri sah, maka makmumnya ikut sah. Nah, jadi nggak perlu khawatir kalau kok ternyata pas berjamaah di masjid yang panjenengan mungkin nggak kenal dengan masjidnya, kok mendapati imam yang nggak baca Bismillah, maka boleh panjenengan lanjutkan sholatnya. Jadi tidak perlu mufarokoh, ya. Mufarokoh niku berpisah sholat dari imam, atau panjenengan batalkan sholatnya, nggak perlu, dilanjutkan saja, nggak jadi masalah karena memang ada pendapat yang membolehkan hal tersebut. Artinya selagi imamnya meyakini sholatnya sendiri sah, maka makmumnya ikut sah. Nah, maka mari kita sama-sama masuk dalam pembahasan kita para hadirin di kajian selanjutnya. Wa sallallahu, dan semoga Allah curahkan salawat, wasallama, dan salam. Semoga Allah curahkan salawat dan salam ala sayyidina, kepada pemimpin kami. Ala sayyidina, sayyidina pemimpin kami, Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, penutupnya para nabi. Khatamin nabiyyin, penutupnya para nabi. Wa alihi, dan juga untuk keluarga nabi.
wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya ajmain semuanya. Nah, kita bahas para hadirin berkaitan dengan salawat kepada Nabi. Jadi salawat kepada Nabi itu adalah satu ibadah yang paling afdal, karena tidak ada satupun ibadah kecuali yang mengerjakan hanyalah hamba yang diperintah, kecuali satu, yaitu salawat kepada Nabi. Allah perintahkan kita salat, yang salat kita. Allah perintahkan kita zakat, yang mengeluarkan zakat kita. Allah perintahkan kita untuk haji, yang haji kita. Tapi giliran Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk salawat kepada Nabi, sebelum Allah perintahkan kepada kita, Allah mulai dari dirinya terlebih dahulu. Makanya kalau Jumatan kan biasanya sering kita dengar dalam khutbah, Innallaha amara bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsih wa qailan yaqul innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah itu memerintahkan sebuah perkara yang Allah mulai dari dirinya sendiri. Kemudian Allah mulai dari malaikatnya, dan baru Allah perintahkan kita untuk melakukannya. Yaitu seraya Allah berkata dalam Al-Quran, sungguhnya innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Baru Allah sebut kita. Allah sebut mereka orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Apa arti daripada salawat kita itu? Nah, disebutkan di dalam syarah yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nah, ini seorang ulama masyhur dari Indonesia. Jadi bedakan antara Imam Nawawi dengan Syekh Nawawi, ya, berbeda. Kalau Imam Nawawi, nah, beliau namanya Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Imam Nawawi yang ngarang kitab yang ngarang kitab Al-Adhkar. Adhkar Imam Nawawi, ada Arba'in Nawawiyah, ya, kumpulan hadis sebanyak 40-an hadis, ya. Kemudian Riyadhus Shalihin, ya, yang kita kaji biasanya Ahad pagi, ya. Itu yang ngarang Imam Nawawi. Namanya Yahya. Nama beliau Imam Nawawi itu Yahya bin Sharaf. Ada yang menulis Yahya bin Sharafuddin An-Nawawi. Nawawi disandarkan kepada desa tempat kelahirannya. Beliau lahir di desa namanya Nawa. Nama desanya adalah Nawa. Jadi orang-orang Arab itu dari masa dahulu sampai saat ini, para hadirin, itu biasa menyandarkan nama tempat kelahirannya di belakang namanya. Dan itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan seperti Nabi, ya. Nabi kan ada julukannya Al-Arabi, ya. Al-Arabi maksudnya dari Arab, ya. Kemudian para ulama banyak sekali, ya, yang seperti yang kita baca ini, ya. Yang kita baca ini Syekh Salim, ya, Syekh Salim pengarang kitab Safinah itu Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Hadrami itu nama daerah, ya. Nama salah satu provinsi yang ada di Yaman sana. Nah, kemudian kalau Syekh Nawawi Al-Bantani, nah, itu juga sama. Di nama akhirnya ada nama daerah tempat kelahiran beliau, yaitu dari Banten. Nah, Banten makanya disebut Al-Bantani. Panjenengan apakah boleh seperti itu? Boleh. Kasih nama di belakang nama kotanya misalnya. Kalau ngantru Al-Ngantri berarti. Nah, ini repot, ngantri malian kok mboten apik ngoten iki. Nah, itu boleh nggak jadi masalah. Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, itu kan orang Indonesia, Syekh Yasin Al-Fadani. Al-Fadani maksudnya Padang. Nah, Padang Al-Fadani. Nah, jadi kalau yang Al-Bantani itu ulama Indonesia. Nah, termasuk beliau Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, seorang ulama dari Indonesia ini memang namanya asli Muhammad Nawawi. Namanya asli Muhammad Nawawi, tabarrukan dengan nama Nabi Muhammad dan namanya Imam Nawawi.
Nah, beliau punya karangan kitab yang mensyarahi kitab yang panjenengan pegang itu. Jadi kitab yang panjenengan pegang itu sarahnya banyak. Sarahnya banyak. Ada Nailur Raja, ada Kasifatus Saja, ini yang kita ambil di malam hari ini dari penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani. Maksud daripada sholawat adalah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Allah itu menambahkan keagungan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau salam, kita mengharap kepada Allah agar Allah memberikan penghormatan agung, balaghat darajatal quswah, yang sampai ke derajat yang paling tertinggi untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya, dengan kita bersalawat itu seakan-akan kita mengatakan seperti ini, ya Allah, berikanlah kepada nabiku, pemimpinku, Nabi Muhammad, keagungan yang begitu luar biasa dan tahiyat udma, sambutan yang agung, sambutan yang besar sampai ke derajat yang tertinggi untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Syekh Nawawi juga menyebutkan, ketika dijelaskan makna salawat yang seperti itu, para hadirin, maka akan muncul biasanya di benak orang-orang yang tidak faham itu bahwasanya, oh berarti Nabi itu butuh saya, berarti Nabi itu nyuruh kami umatnya untuk mendoakannya, berarti Nabi butuh dengan doa umatnya gitu. Nah, kemudian di sini dikatakan, kalau ada orang yang berkata, oh Nabi Muhammad kan sudah dipenuhi dengan rahmatnya Allah, kenapa kok kita masih sholawat kepada Nabi Muhammad? Nah, maka jawabannya adalah, annal maksud bi sholatina alaihi, tujuan daripada sholawat kita kepada Nabi itu adalah tolabu rahmatin lam takun, kita memohon rahmat yang belum Allah berikan untuk Nabi Muhammad. Fa innahu, karena apa? Karena sungguhnya ma min waktin, tidaklah terlewat satu waktu kecuali ada rahmat yang terupdate yang Allah turunkan kepada manusia. Ada rahmat yang baru. Jadi ibarat bisa dikatakan itu, ini gampangane. Seperti contoh, panjenengan semuanya punya HP. Di HP itu ada aplikasi. Kadang aplikasi itu sudah ada dari zaman dulu, tapi dalam fungsinya yang zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Lebih banyak pilihan, lebih banyak manfaatnya yang zaman sekarang. Nah, misal aplikasi transfer, misalnya aplikasi m-banking. Oh, kalau dulu cuman bisanya transfer. Oh, kalau sekarang bukan hanya transfer, kita bisa mengecek berapa uang yang masuk, dari siapa uang yang masuk, di jam berapa, bahkan saat detik-detiknya, menit-menitnya. Kemudian kita juga bisa melihat saldo dan lain-lain. Padahal sama itu aplikasinya. Sama seperti halnya rahmatnya Allah itu turun setiap saat. Nah, menurut Syekh Ismail Al-Hamidi di dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu, jadi kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan terus rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena dengan kita memohon kepada Allah agar Allah menyayangi Nabi Muhammad, walaupun secara pasti Allah itu sudah pasti sayang kepada Nabi Muhammad, itu akan mengundang sayangnya Allah kepada kita. Jadi mancing lah ibaratnya kita. Jadi mancing, ibarat kita itu kepingin mendapatkan rahmatnya Allah, kita kepingin mendapatkan anugerah dari Allah, karena sebab kita menyebut namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian para hadirin dikatakan, walaupun secara makna fahuwa yantafi'u bi salatina alaihi ala sahih, menurut pendapat yang sahih, Nabi Muhammad itu mendapatkan manfaat daripada sholawat kaula panjenengan. Ini menurut ilmunya. Makanya kemarin kan di pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Lek awake dhewe niku ngaji fikih,
kok nggak ngaji tasawuf, nggak bisa. Karena apa? Nanti kita akan jadi orang yang fasik nanti. Jadi orang yang nggak beradab. Nah, seperti ini contohnya. Nah, disebutkan di sini. Walaupun sholawatnya umat ini ada manfaat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian lakin la yanbaghi an yaksidal musalli dzalika, akan tapi nggak boleh kemudian kita merasa berjasa kepada Nabi, itu nggak boleh, haram hukumnya. Lagi-lagi kan adab ini, lagi-lagi kan adab. Jadi sama seperti contoh misal ada seorang guru, ada seorang ustadz yang dia mengajar ilmu, kemudian kita sebagai muridnya datang. Nah, itu kan sebab datangnya kita ke majelis tersebut, kan akhirnya guru itu dapat pahala. Pahala apa? Pahala mengajarkan ilmu. Tapi sebagai adab, kita nggak boleh mengatakan, kalau nggak ada saya, guru saya nggak dapat pahala. Wah, ini murid macam apa itu kan gitu. Kan nggak bisa seperti itu. Makanya adab itu penting, supaya seimbang antara belajar ilmu dengan belajar adab, itu harus seimbang. Nah, kata para ulama, tidak boleh kemudian kita punya perasaan, oh berarti Nabi Muhammad ini mendapatkan kebaikan dari saya, karena sebab saya salawat kepada Nabi Muhammad dapat manfaat. Nah, nggak boleh, karena apa yang akan Nabi berikan dengan salawat yang kita baca itu nanti di hari kiamat itu lebih utama daripada salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaatnya Nabi. Nah, jadi nggak boleh kata para ulama, lakin la yanbaghi, nggak seharusnya seorang musalli ala Nabi, orang yang bersalawat kepada Nabi itu kemudian dia bertujuan atau dia punya angan-angan kalau Nabi itu membutuhkan saya. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi bal yaqsidu tawassula ila rabbih, tapi justru niat yang baik itu, ya Allah, saya salawat kepada Nabi ini, saya niat tawassul kepada Nabi, ya Allah. Nah, saya niat tawassul kepada Nabi. Karena dengan kita bersalawat, Allah Subhanahu wa taala akan berikan apapun yang kita inginkan. Apapun yang kita inginkan, mau urusan akhirat, mau urusan dunia, akan Allah permudah dengan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu caranya umat jika ingin menyambungkan hubungan dengan Nabi. Makanya kata Nabi, aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aksarukum ilayya shalah. Yang paling dekat nanti tempatnya di hari kiamat denganku adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Nah, jadi niatnya kita tawasul sama Nabi supaya nanti kita dekat sama Nabi. Kalau sudah dekat sama Nabi, ya berarti surganya surga yang istimewa. Surganya bukan surga VIP lagi, VVIP. Kenapa dekat sama Nabi? Nah, kemudian juga dikatakan, dan itu cara kita untuk mengambil keberkahan dari Nabi Muhammad. Sebagaimana kalau kita menyebut namanya sahabat, kan dianjurkan untuk kita baca apa? Radhiyallahu anhu. Jadi ada jatahnya masing-masing. Kalau ketika menyebut nama Nabi kita bersalawat, gitu kan? Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kalau kita ada sebut nama Nabi Muhammad, jangan sampai kemudian kita jawab radhiyallahu anhu. Ini kebelingar, itu salah alamat itu. Salah alamat. Kalau yang disebut nama Nabi jawabnya salawat. Kalau yang disebut nama sahabat jawabnya radhiyallahu anhu. Kalau yang disebut nama selain sahabat, ulama, tabi'in atau orang-orang yang mendahului kita, rahimahullah. Rahimahullah. Makanya kalau orang Indonesia kan almarhum, kan gitu. Almarhum itu doa, almarhum itu. Jadi almarhum itu artinya doa orang yang disayangi, orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian adapun sholawat, sering kita dengar satu hadis Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asran. Siapa orang yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Nah, maka apa? Kalau tadi artinya salawat Allah
untuk Nabi itu adalah pengagungan, menambahkan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kalau salawatnya Allah untuk kita yang salawat kepada Nabi ini apa maknanya? Nah, maka disebutkan yang pertama adalah salawatnya Allah untuk umatnya Nabi Muhammad, bimakna rahmat, untuk menebar rahmat. Jadi kalau kita katakan Allah akan bersalawat, kalau kita salawat sama Nabi sekali, Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali, artinya Allah akan merahmati kita 10 kali. Juga disebutkan dalam hadis lain, salawatnya malaikat kepada manusia. Barang siapa orang yang hadir di majelis ilmu, maka shalla alaihil malaikah, maka malaikat akan bersalawat kepadanya. Ini kata Nabi. Kata Nabi, kalau kita duduk di majelis ilmu, malaikatnya akan bersalawat kepada kita. Lah, lantas artinya salawatnya malaikat itu apa? Istighfar. Jadi malaikat, yang dimaksud malaikat sedang bersalawat untuk kaulah panjenengan, yaitu malaikat sedang mohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosanya Hasan, ampunilah dosanya Fulan, ampunilah dosanya Fulan yang duduk di majelis, ya Allah ampuni dosanya semuanya. Nah, itu makna salawat dari malaikat untuk manusia. Kemudian ala sayyidina. Ala sayyidina. Sayyidina di sini adalah penghormatan untuk Nabi. Penghormatan untuk Nabi. Yang artinya adalah pemimpin kami. Ya Allah, sampaikan curahkan rahmatmu, salawat dan salam atas pemimpin kami. Ini termasuk ta'aduban, supaya kita nggak langsung menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam adab bersalawat pun juga seperti itu. Kalau kita katakan yang terbaik, ya yang pakai adab, yang pakai adab. Misal menyebut Rasulullah atau menyebut Sayyidina. Kalau kiranya belum bisa istiqamah, maka boleh, tapi diniati dalam hati. Ya Allah, saya bersalawat yang tidak menghadirkan Sayyidina ini bukan berarti saya itu kurang ajar sama Nabi, enggak, tapi untuk melatih diri supaya istiqomah. Melatih diri supaya istiqomah. Nah, karena apa? Ini Nabi kita Muhammad ini. Nah, kita ketemu guru kita aja enggak manggil nama kok. Gimana kan? Ketemu guru kita enggak pernah kita manggil nama itu. Masa ini ketemu Nabi, ibaratnya kita manggil Nabi, kemudian kita langsung manggil nama ya Muhammad. Wah, dulu kalau ada orang Badui kok ngobrol sama Nabi langsung sebut ya Muhammad, wah itu langsung tolah-toleh semua sahabat itu. Nah, termasuk kisah itu, kisah asbab arkanul Islam, rukun iman. Itu kan ceritanya ada laki-laki asing yang datang ke majelisnya Nabi dengan berpakaian putih, kemudian langsung kalau bahasa Jawa ini nyelonong masuk, duduk di depan di hadapan Nabi, menempelkan lututnya dengan lututnya Nabi. Saking dekatnya berarti. Jadi ini seperti ini, lututnya orang ini nempel sama lututnya Nabi. Kemudian dia katakan ya Muhammad gitu. Ya Muhammad tuh sahabat yang di belakangnya heboh gitu. Siapa ini tiba-tiba langsung datang duduk depan Nabi, nempelkan lutut dengan lututnya Nabi, kemudian manggil ya Muhammad, akhbirni anil Islam, kabari aku tentang Islam. Begitu dijawab sama Nabi Muhammad rukun Islam yang ada 5 itu, dia katakan sodakta ya Muhammad, kamu bener wahai Muhammad. Tambah heran lagi tuh sahabat, wis takon kok malah dibenernya dewe gitu. Kan gitu. Nah, coba saya tanya ke Pak jenengan, tanya satu hukum ke saya, Beb, hukumnya makan daging babi napa? Ini misal panjenengan enggak ngerti, saya jawab haram Pak, jenengan bener Beb. Itu kan akhirnya kan tambah heran itu sahabat. Nah, ini tanya tapi kok dibenarkan sendiri itu. Nah, itu para hadirin, menyebut Sayyidina itu adalah penghormatan. Jadi selagi kita mampu ya sebut Sayyidina. Selagi kita mampu sebut Sayyidina. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan Sayyidina menyebut Nabi dengan Sayyidina itu bid'ah, enggak bid'ah. Ya bid'atun hasanatun. Perkara baru tapi yang baik, yang boleh dilakukan. Kemudian ala Sayyidina Muhammadin.
Nah, Muhammad ini afdalu asma'ihi, paling baiknya namanya Nabi Muhammad. Paling baiknya namanya Nabi itu adalah Muhammad. Yang ada perbedaan sejarah pendapat dalam ulama terkait dengan sejarah penyebutan nama Nabi Muhammad ini, yang beri nama ini siapa gitu. Ada pendapat pertama yang mengatakan al-musammilahu bidzalik jadduhu Abdul Muttalib. Yang ngasih nama Nabi Muhammad dengan nama Muhammad itu ya kakeknya. Siapa nama kakeknya Nabi? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Di hari ke-7 kelahirannya Nabi. Nah, makanya ini menjadi sunnah kalau ada bayi yang lahir di tasmiyahnya itu di hari ke-7. Dikasih namanya di hari ke-7. Nah, kalau mempersiapkan nama boleh. Bahkan dari sebelum lahiran mau disiapkan namanya boleh saja. Cuman tasmiyah itu ya ibarat kata peresmiannya. Ya, peresmiannya di hari ke-7 itu sunnah. Nah, sebagaimana kakeknya Nabi yang bernama Abdul Muttalib meresmikan namanya Nabi dengan sebutan Muhammad itu di hari sabi' wiladatihi, di hari ke-7 kelahirannya. Kemudian fagilalahu, kemudian dikatakan, ada orang tanya, lima samaitahu Muhammadan, wahai Abdul Muttalib, kenapa kau kasih nama cucumu ini dengan nama Muhammad? Walaysa min asma'i abaik, sedangkan kakek-kakekmu, leluhur-leluhurmu enggak ada yang namanya Muhammad. Wala qaumik, dan juga tidak ada kaummu wahai Abdul Muttalib yang namanya Muhammad. Ini beda sendiri ini nama cucumu ini, enggak pernah dipakai. Nah, orang-orang dulu itu para hadirin kalau punya anak laki sukanya dikasih nama yang serem-serem. Nama yang serem-serem. Misal nama singa misalnya, atau pokoknya nama sesuatu yang kalau disebut itu menakutkan. Tujuannya untuk apa? Karena memang dahulu itu mereka kalau punya anak laki itu kenapa kok seneng? Karena dianggap wah ini pejuang nih, ini nanti bisa bertarung nih. Nah, sehingga karena diharapkan nanti besarnya bertarung, ketika dengar namanya itu orang sudah gemetar. Nah, sedangkan Nabi ini kan namanya lembut. Muhammad itu kan nama yang lembut. Ditanya itu kakeknya, kenapa kok dikasih nama Muhammad? Sedangkan leluhurmu nggak ada yang namanya Muhammad, kaummu nggak ada yang namanya Muhammad. Nah, kemudian Abdul Muttalib menjawab, rajautu an yuhmada fis sama'i wal ard. Aku beri nama Muhammad yang artinya terpuji. Aku berharap Muhammad ini dipuji atau orang yang terpuji di langit dan bumi. Jadi sudah ada isyarat itu dari kakeknya kalau Nabi Muhammad ini bukan manusia biasa. Waqad haqqaqallahu rajahu, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mewujudkan keinginan kakeknya, yaitu Nabi Muhammad adalah manusia yang terpuji bukan hanya di bumi tapi di langit. Ada riwayat yang mengatakan yang ngasih nama ibunya. Kalau tadi yang ngasih nama Muhammad adalah kakeknya, ada riwayat mengatakan yang ngasih nama adalah ibunya. Ataha malakun, yang didatangi oleh seorang malaikat dengan berkata, hamalti bi sayyidil basar, wahai Aminah, kamu sedang hamil pemimpinnya seluruh manusia. Yang ada di kandunganmu itu wahai Fatimah, pemimpin seluruh manusia, wahai Aminah, seluruh manusia pemimpinnya yang anakmu ini. Kemudian malaikat itu berkata, fasamihi Muhammadan. Nanti kalau sudah lahir kasih nama Muhammad. Nah, kalau sudah lahir kasih nama Muhammad. Ya. Jadi ini dua pendapat sejarah orang yang memberikan nama, tapi yang masyhur, yang sering disampaikan dan sering didengar dan dicantumkan oleh para ulama, yang ngasih nama ya kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Nah, kemudian kenapa para ulama itu mengarang kitab selalu menulis salawat? Selalu ada salawatnya. Nah, ini termasuk faedah ini. Ini juga jawaban, mungkin panjenengan pernah melihat guru-guru kita kemudian mengajarkan kepada para santri-santrinya, kalau punya kitab-kitab ya seperti kitab panjenengan itu selalu
di depan halaman pertama selalu ditulis salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya? Ini alasannya. Jadi ini amalan. Innama ata bi salati fi awali kitabi ala Rasulillah amalan bil hadisil qudsi. Menulis salawat di dalam kitab itu adalah bentuk pengamalan terhadap hadis qudsi. Bentuk pengamalan terhadap hadis qudsi. Wa huwa qauluhu ta'ala, kalau sudah disebut hadis qudsi itu adalah ucapannya Allah. Jadi hadis qudsi itu Allah yang langsung mengatakan tapi tidak masuk dalam Al-Quran. Dijelaskan melewati lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak sekali hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadayhi." Wahai hambaku, kamu tidak aku anggap bersyukur kepadaku jika kamu tidak bisa bersyukur kepada orang yang menjadi sebab aku berikan nikmat kepadamu. Kata Allah, wahai hambaku, kamu tidak aku anggap bersyukur jika kamu tidak bisa berterima kasih kepada orang yang menjadi sebab aku berikan nikmat kepadamu. Yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau panjenengan ini para hadirin angsal nikmat bisa duduk di sini karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Makanya dikatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Walaupun ada perdebatan di antara para ulama terkait dengan hadis qudsi ini, kalau bukan karena kamu, wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Jadi kalau bukan karena Nabi Muhammad, ya kita nggak akan diciptakan berarti. Kalau sudah kita nggak diciptakan, berarti nggak ada jatah rizki untuk kita. Tapi karena kita diciptakan, akhirnya ada jatah rizki, itu nikmat. Kita bisa ngaji, itu nikmat. Kita sehat sehingga kita bisa ke majelis, itu nikmat. Allah katakan, kalian tidak akan aku anggap bersyukur jika kalian tidak bisa berterima kasih kepada orang yang menjadi sebab aku turunkan nikmat kepada kalian, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, man shalla alayya fi kitabin, siapa orang yang bersolawat kepadaku di dalam satu kitab, berarti berbentuk tulisan. Siapa orang yang bersolawat kepada Nabi dalam bentuk tulisan, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab, maka malaikat akan terus bersolawat kepadanya selama namaku masih tercantum di kitab tersebut. Makanya dulu kita waktu di pondok diajari, kalau punya kitab baru, Bapak Ibu, yang pertama tulis sholawat, namanya taruh di bawah, nama taruh di bawah. Jadi nama taruh di bawah. Misalnya kita ambil lembaran yang pertama misalnya, tulis di atasnya, kalau kita pakai bismillah berarti tulis dulu bismillah, kemudian sholawat, baru di bawah namanya, jangan dibalik, sholawatnya di bawah, nama dia di atas. Wah, lebih mulia kelihatannya namanya dari Nabi ya. Nah, jadi kenapa? Karena ada keutamaannya. Selama tulisan sholawat itu masih ada, masih tercantum namanya Nabi di buku panjenengan, maka malaikat akan terus bersolawat kepada kita. Nah, jadi apa makna solawatnya malaikat? Kalau malaikat bersolawat untuk kita, berarti malaikat sedang ngapain? Sedang beristighfar untuk kita. Lu bayangkan itu. Awak itu nggak usah susah-susah istighfar. Nah, malaikat terus istighfar untuk kita. Kenapa? Karena tulisan solawatnya masih ada. Tulisan salawatnya masih ada, dan ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya bahwasanya ada hadis yang Nabi mengatakan bahwasanya orang yang menulis salawat dia akan mendapatkan istighfar dari malaikat terus sampai kiranya salawat itu hilang. Sedangkan sekarang kan tinta nggak kayak dulu. Kalau tinta dulu itu gampang hilang, gampang pudar.
Kalau tinta sekarang kan ya saya nulis nama Nabi Muhammad sholawat di kitab-kitab saya mulai dari tahun 2006. Saya beli kitab di Pondok Pesantren Dalwa misalnya, sampai sekarang ya tetap ada itu sholawatnya itu. Jadi terus bersolawat untuk mereka orang-orang yang gemar menulis. Walaupun sebagian ulama seperti Al-Imam Abdul Mu'ti, Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, beliau menjelaskan makna hadis ini, ai man kataba as-salata wa shalla aw qara'a as-salata al-marsuma fi ta'lifin hafil aw risalatin, yaitu orang yang menulis salawat kemudian juga dia baca. Kemudian juga dia baca. Ini versinya Syekh Abdul Mu'ti. Tapi kalau secara umum dari makna letterlek hadisnya itu, selagi tulisan itu masih ada, ya sudah, malaikat salawat kepada kita. Ini amalan. Makanya banyak sekali orang-orang soleh dulu tuh kalau nganggur nulis salawat. Kalau kita kan nganggur nulis status, bingung patut status apa, kok isentek jatah status sih. Ya kalau status kan jadi tulis salawat di status 24 jam. Ya salawat berarti 24 jam malaikatnya. Status WA kan 24 jam. Tapi kalau di buku kan enggak 24 jam selamanya, pokok enggak dibusek, enggak dihapus, enggak dibakar bukunya. Jadi ini nikmat. Makanya banyak ulama-ulama dulu itu termasuk guru kami. Ali Baharun itu waktu Hubabah Khadijah meninggal, beliau itu mengisi waktu sedihnya dengan nulis salawat sampai satu buku tulis. Nah, kenapa? Ya diniati sama beliau, diniati agar tulisan salawat ini nanti malaikat beristighfar untuk ibundanya. Nah, ini salah satu amalan juga. Jadi nganggur ya tulis salawat, timbangannya nulis status sindir-sindiran, ya nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Ini nulis salawat bisa mendapatkan ampunan dan doa dari malaikat. Kemudian khatamin nabiyyin, itu di kitab ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, itu bisa dibaca khatam, bisa dibaca khatim, bisa dibaca khatam, bisa dibaca khatim. Keseringannya dibaca khatamin nabiyyin. Khatam itu penutup maksudnya. Khatam itu penutup an-nabiyyin, para nabi. Nah, karena di sini disebut nabi. Apa itu nabi? Ya, nabi itu insanun. Nabi itu adalah an-nabiyyu huwa. Nabi itu adalah insanun, manusia. Dzakarun, laki-laki. Hurrun, merdeka. Uhiya ilaihi bisyar'in, yang diberikan wahyu berkaitan dengan syariat, yang diberikan wahyu yang berkaitan dengan syariat. Jadi Nabi itu adalah manusia laki-laki merdeka, dikasih wahyu, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk linafsihi, untuk diamalkan dirinya. Untuk diamalkan dirinya. Tapi kalau Rasul berbeda. Kalau Rasul itu insanun, manusia, dzakarun, laki-laki, hurrun, merdeka, uhiya ilaihi bisyar'in, diturunkan wahyu kepadanya untuk disampaikan kepada umat. Itu Rasul. Jadi bedanya apa? Kalau Nabi tidak diperintahkan untuk tabligh, kalau Rasul diperintahkan untuk tabligh. Tahu tabligh ya? Bukan jamaah tabligh. Itu tabarukan itu ya. Jamaah tabligh itu tabarukan daripada salah satu sifat yang ada di dalam dirinya para rasul, yaitu tabligh. Tabligh itu apa? Tabligh itu menyampaikan. Jadi kalau Nabi dikasih wahyu untuk dirinya sendiri, tapi kalau Rasul itu dikasih wahyu untuk disampaikan. Nah, makanya semua Rasul itu pasti Nabi. Tapi tidak semua Nabi itu Rasul. Paham ya? Semua Rasul pasti Nabi. Karena apa? Karena sama. Semuanya dikasih wahyu. Cuman bedanya kalau dia dapat gelar Rasul. Gelar Rasul berarti dia diperintahkan untuk menyampaikan dakwah. Diperintahkan untuk menyampaikan dakwah. Seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Nabi enggak. Nah, makanya Nabi kita Muhammad itu ya Nabi ya Rasul. Ya Nabi ya Rasul. Jadi kalau Nabi itu lebih umum. Karena kan tadi dikatakan setiap Rasul itu pasti
Nabi. Tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Berarti yang lebih umum siapa? Yang lebih umum siapa? Apa Tasik bingung? Paham ya maksudnya lebih umum, paham ya? Penyebutannya skalanya lebih besar. Karena apa? Mencakup semuanya berarti. Kalau Nabi itu belum tentu Rasul, tapi kalau Rasul sudah pasti Nabi. Berarti yang Nabi saja ada, yang Nabi plus Rasul juga ada. Berarti yang lebih umum dalam skala yang lebih besar berarti Nabi. Tapi yang lebih khusus, lebih istimewa yaitu Rasul. Nah, jumlahnya Nabi banyak. Ya, jumlahnya Nabi banyak. Al-Imam kalau nggak salah Imam Nawawi itu mengatakan jumlahnya Nabi itu 124.000. 124.000 Nabi. Ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan tidak terhingga. Ini ulama yang cari aman. Ulama cari aman. Kenapa? Karena kalau ditentukan satu nominal atau ditentukan satu angka berkaitan dengan jumlahnya Nabi, kalau sampai kok ada ternyata kurang dari sekian banyak Nabi itu ada satu Nabi yang nggak terhitung, berarti kita sudah meyakini seorang Nabi bukan Nabi. Misalnya 124.000 jumlahnya Nabi. Lah kok ternyata ada 124.001 misalnya. Ya, satunya nggak kesebut, berarti kita telah menganggap satu yang tadi itu bukan Nabi berarti. Kalau sudah kita nganggap bukan Nabi, berarti kita nggak beriman tuh, berarti keluar dari iman dan efeknya juga berbahaya gitu. Nah, makanya jadi boleh untuk sekedar memperkirakan angka, oh Nabi itu ya sekitaran 124.000. Nah, sedangkan untuk Rasul yang wajib kita hafal ada 25 itu. Yang wajib kita hafal ada 25 dan afdalul khalqi, afdalur rusul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu perbedaannya Nabi dan Rasul. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Kalau Nabi itu insan itu artinya manusia. Apa zakarun itu artinya laki-laki, hurun merdeka. Jadi ini syarat. Jadi nggak ada Nabi perempuan, nggak ada gitu. Nggak enak wong kok ngaku saya Nabi akhir zaman, wong wedok, nggak usah dipercaya itu. Jelas bohong itu. Nanti ada kan kadang di Indonesia ini kan macam-macam, gitu kan? Di Indonesia macam-macam, nembe-nembe niki nonton sing ngaku Nabi Isa, nggih. Tiang Jombang pun ini, nggih. Aku Nabi Isa, padahal ya asli warga situ, orang-orang itu ya tahu kalau dia itu warga situ gitu. Kalau Nabi Isa kan harusnya nggak ada dulu, karena apa? Nabi Isa itu kan diangkat sama Allah gitu. Diturunkan nanti di akhir zaman, berarti kan awalnya nggak ketemu, kemudian ketemu, harusnya kan gitu. Ini tiap hari ketemu gitu. Kemudian waktu dewasa ngaku Nabi Isa, ya percaya itu koncong-koncong ini. Yang perlu, yang aneh itu bukan yang ngaku, yang lebih aneh lagi yang mempercayai gitu, lebih aneh lagi itu. Nah, jadi Nabi itu nggak ada perempuan. Nah, Nabi kalau perempuan wali, wali seperti Sayyidah Maryam disebutkan dalam Al-Quran, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Sayyidah Maryam Nabi? Bukan. Walaupun beliau ibundanya seorang Nabi, tapi Sayyidah Maryam bukan Nabi karena Sayyidah Maryam perempuan. Tapi seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian khatamin nabiyyin wa alihi. Nah, biasanya kalau di sholawat yang dimaksud keluarga Nabi itu dipukul secara umum. Jadi ada seorang sahabat tanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Jala'ul Afham. Dari riwayat Sayyidina Anas bin Malik, ada seorang sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, man alu Nabi? Siapa keluarganya Nabi itu siapa? Yang dimaksud ketika salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Itu siapa? Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW beliau menjawab, alu Muhammadin kullu taqiyin. Keluarga yang aku anggap keluarga itu semua orang yang bertakwa. Jadi semua orang yang bertakwa ini akhirnya masuk di dalam setiap salawat yang dibaca oleh umatnya Nabi Muhammad SAW dengan harapan apa? Supaya semuanya dapat doa. Gitu. Jadi para ulama lebih memilih makna keluarga Nabi di dalam salawat itu secara umum semuanya.
Karena kita semuanya saudara. Kita semuanya saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu saudara. Supaya yang dapat salawat itu mencakup banyak orang, akhirnya para ulama ngambil hadis yang ini. Orang yang bertakwa semuanya kecipratan daripada barokahnya salawatnya umat Nabi Muhammad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pendapat yang pertama secara umum. Kemudian yang kedua, pendapat secara khusus, ya. Keluarga Nabi secara khusus, dan disebutkan oleh para ulama biasanya dengan sebutan fi maqamiz zakah, di dalam bab zakat. Siapa keluarga Nabi dalam bab zakat itu? Yaitu Banu Hasim wa Banu Muttalib. Semua orang yang sambung nasabnya ke Bani Hasim dan Bani Muttalib itu masuk keluarganya Nabi Muhammad SAW yang mereka nggak boleh terima zakat. Nah, mereka nggak boleh terima zakat. Jadi keluarganya Nabi itu nggak boleh terima zakat, nggak boleh terima zakat, nggak boleh terima sedekah. Itu pun juga dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dulu ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Ada sahabat namanya Salman Al-Farisi dari Persia. Sahabat Salman itu dahulunya sebelum masuk Islam, di agama sebelumnya, itu termasuk orang yang taat beragama, Sayyidina Salman itu. Jadi sebelum masuk Islam termasuk orang yang taat beragama. Kemudian datang kepada pendetanya. Dan pendetanya bilang, "Wahai Salman, nanti kalau aku wafat, datanglah ke negeri Arab. Datanglah ke negeri Arab. Kemudian carilah Nabi akhir zaman." Jadi pendetanya meyakini kalau akan datang Nabi di akhir zaman. Jadi masih ngikut agama-agama Nabi-Nabi terdahulu. Kemudian Sayyidina Salman tanya, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya seperti apa? Zaman dulu nggak ada Facebook, ya. Buat nonton foto. Jadi mau nggak mau kan kalau mau menilai orang kan dari ciri-ciri gitu. Ciri-cirinya seperti apa? Nah, kemudian pendeta itu menyebutkan ciri yang pertama, akhlaknya terpuji, akhlaknya baik, baik. Yang kedua, dia nggak terima sedekah. Yang ketiga, ada tanda kenabian di pundaknya, di punggung bagian belakang ada tanda kenabian. Akhirnya datang si pendeta tadi wafat, gurunya Salman Al-Farisi ini, kemudian Sayyidina Salman pergi hijrah ke Arab, ya, ke negeri Arab, dicari Nabi kita Muhammad, ya. Kemudian ketemu dengan orang yang akhlaknya luar biasa, dizalimi sama orang-orang kafir Mekah itu, tetap sabar. Gak balas dengan cacian, dicaci maki gak membalas dengan cacian, dilempari kotoran, tetap bersabar. Akhirnya mulai condong, jangan-jangan ini. Kemudian dianggap syarat yang pertama sudah ketemu, tanda yang pertama sudah ketemu. Kemudian tanda yang kedua, Sayyidina Salman bawa makanan, datang kepada Nabi kita Muhammad dan berkata, "Ya Muhammad, ini sedekah dari saya." Ya, ini sedekah dari saya. Kemudian diterima sama Nabi. Tapi kemudian Nabi katakan, "Wahai para sahabat, sini semuanya. Ini ada sedekah, ada rezeki untuk kalian. Silahkan, ayo kita makan." Akhirnya begitu sahabat itu kumpul, sahabat makan dari makanan yang dihadiahkan tadi, ya, disedekahkan oleh Sayyidina Salman tadi. Nabi Muhammad gak makan sama sekali, gak menyentuh. Akhirnya tambah yakin. Untuk supaya meyakinkan lagi, besok Sayyidina Salman datang lagi, bawa makanan. "Ya Muhammad, ini hadiah dari saya. Ini hadiah dari saya." Jadi bukan nyebut sedekah, ini hadiah dari saya. Kemudian Nabi Muhammad seperti biasa, Nabi itu nggak pelit kayak kita. Ya, oleh panganan sing enak, wis singit-singit awake dhewe ini. Lek rada ndak enak ya apa-apa bareng-bareng. Tapi kalau makanannya wah enak, simpen nih, taruh di kulkas nih buat besok nggak habis, besoknya lagi, itu kita. Jadi kalau Nabi Muhammad nggak dapat makanan saat itu ya makannya bareng-bareng. Nggak pernah Nabi Muhammad itu ceritanya makan sendirian, itu nggak pernah. Selalu makan bersama-sama. Makanya sunnah makan itu bareng-bareng. Sunnah makan itu bareng-bareng. Jadi kalau di rumah biasa kan makan bareng. Suami istri makan bareng itu sunnah. Ya, walaupun nggak pakai nampan, nggak pakai tobak, ya, satu tobak, piring sendiri-sendiri atau seperti di meja makan, tetap bareng-bareng. Itu sunnah. Jadi kalau sudah jam, misal makannya jam 12:30 ya sudah 12:30 kumpul gitu. 12:30 kumpul makan, itu sunnah.
dan lebih diberkahi. Kata para ulama itu, keberkahannya Allah itu Allah turunkan di saat kita berjamaah, di saat kita kumpul, ya, makan bareng-bareng, ya, ngaji bareng-bareng seperti ini, kemudian nanti kita berkhidmah juga bareng-bareng, itu pertolongannya Allah, keberkahannya Allah justru Allah akan turunkan kepada mereka yang kompak. Nah, kemudian Nabi Muhammad panggil, ayo sini sahabat, ya, kita dapat hadiah makanan. Duduk semuanya sahabat makan, Nabi ikut makan. Nabi ikut makan. Akhirnya sahabat Salman meyakini, oh ini syarat tanda yang kedua sudah terlihat. Kemudian tinggal yang ketiga. Nah, yang ketiga ini agak sulit karena tanda kenabiannya kan tertutup dengan pakaiannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya satu kali Sayyidah Salman itu terus memantau Nabi dari belakang, berharap bajunya Nabi itu tersingkap, kemudian kelihatan tanda kenabian. Jadi nanti Nabi belok ke kiri, Sayyidah Salman lihat ke belakangnya, terus diintai Nabi Muhammad itu selama beberapa waktu yang lama, sampai akhirnya satu kali, kalau tidak salah dalam sejarah itu, Nabi Muhammad sedang ikut pemakaman, itu Sayyidina Salman itu muter, saking kepinginnya ngelihat, berharap semoga itu bajunya Nabi itu tersingkap, terbuka sehingga kelihatan tanda kenabian. Sampai akhirnya Nabi sadar, ini Salman kok muter-muter, bahasanya nggak tahu nih. Kok muter atau apa yang dicari Salman ini? Akhirnya disingkap sama Nabi Muhammad, dibuka sama Nabi, kelihatan tanda kenabian. Mulai saat itu Sayyidina Salman masuk Islam akhirnya. Nah, jadi fi maqamiz zakah, keluarga Nabi itu adalah Banu Hasyim wa Banu Muthalib. Banu Hasyim wa Banu Muthalib, yang artinya mereka yang nasabnya bersambung kepada Bani Hasyim dan Bani Muthalib tidak boleh terima zakat, tidak boleh terima sedekah. Kemudian wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya ajmain semuanya, dan sahabat-sahabatnya semuanya. Nah, siapa sahabat Nabi itu? Siapa yang disebut dengan sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, disebut sahabatnya Nabi itu adalah wa huwa manijtama'a bin Nabi, orang yang berkumpul dengan Nabi, ketemu sama Nabi, beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan iman. Itu disebut sahabat. Orang yang berkumpul dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan wafatnya dalam keadaan beriman. Maka disebut dengan sahabat. Kalau hilang salah satu syaratnya, ciri-ciri tadi kok hilang, maka nggak disebut sahabat. Misal, dia beriman kepada Nabi, hidup di zamannya Nabi, tapi nggak pernah ketemu sama Nabi, maka nggak disebut sahabat. Contoh Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in, padahal hidupnya di masanya sahabat, di masanya Nabi Muhammad. Jadi Uwais Al-Qarani itu hidup waktu Nabi Muhammad hidup, dan namanya Uwais itu pernah disebut oleh Nabi Muhammad, tapi nggak pernah ketemu sama Nabi. Bahkan kalau di kitab ini, di kitab Kasifatu Saja ini, bertemunya itu pokok sekedar ketemu, bahkan walaupun lewat. Salah satunya melihat dari jauh. Misal Nabi lagi duduk, kemudian ada sahabat dari jauh tuh lewat, Nabi ngelihat dia, maka orang itu sudah disebut sahabat. Orang itu sudah disebut sahabat. Jadi nggak harus ngaji sama Nabi, nggak harus duduk mendengarkan hadisnya Nabi, nggak. Bahkan juga disebutkan oleh para ulama, wa in kana ahaduhuma naiman, walaupun salah satunya tidur. Nah, misal ada sahabat lagi tidur, Nabi lewat. Selama ini Nabi nggak pernah ketemu dia, nggak pernah berjumpa dengan Nabi, dia pun juga nggak pernah Nabi nggak pernah berjumpa dengan dia. Gitu. Tapi pas Nabi lewat, dia tidur, dilihat sama Nabi Muhammad, itu langsung jadi sahabat itu. Nah, jadi sahabat, enak ini, enak ditontok-tontokin langsung jadi sahabat. Nah, kenapa? Karena ini istimewanya orang yang hidup di zaman Nabi. Makanya Nabi katakan khairul quruni qarni, paling baiknya zaman itu ya zamanku, yaitu zamannya Nabi dan para sahabatnya. Jadi sahabat itu orang yang ketemu dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan iman, disebut sahabat. Tapi kalau syarat tadi ada yang hilang, misal dia wafatnya tidak dalam keadaan beriman, ya berarti bukan sahabat, walaupun dulu pernah beriman. Misal murtad, ya. Di zaman itu kan ada, ya, mereka
sahabat-sahabat yang ketika masa hidupnya Nabi mereka beriman kepada Nabi, ketika Nabi Muhammad wafat mereka murtad. Ada yang sampai mau diperangi sama Sayyidina Abu Bakar ya. Itu wafatnya dalam keadaan di luar iman, maka tidak disebut sahabat mereka. Jadi syaratnya harus terpenuhi semuanya. Nah, berbeda lagi kalau tabi'in. Jadi kan ada sahabat, ada lagi tabi'in. Tabi'in itu siapa? Tabi'in itu orang yang hidupnya tidak mendapati Nabi tapi mendapati sahabat. Gak ketemu Nabi, Nabi sudah wafat, tapi ketemu dengan sahabat. Orang itu nggak disebut tabi'in kalau dia itu nggak duduk bersama sahabat. Ibarat kata nggak ngaji sama sahabat. Kalau tadi kan kalau sahabat nggak perlu ngaji, dilirik tok langsung jadi sahabat. Gitu kan? Seandainya dia ngelirik dari kejauhan ngelirik Nabi langsung jadi sahabat dia. Tapi kalau tabi'in nggak, tabi'in tidak akan disebut tabi'in kecuali dengan dia itu duduk kepada sahabat. Jadi duduk ngaji. Ibaratnya sekarang ini kita nggak akan disebut, saya nggak akan disebut santri Dalwa kalau saya nggak pernah duduk di Dalwa kan gitu. Nah, saya nggak bisa ngaku-ngaku, oh saya ini santrinya, apa misalnya, oh santrinya Said Maliki loh, saya nggak pernah duduk di Said Maliki gitu loh, nggak bisa. Oh saya santri Lirboyo, nggak bisa saya mengatakan saya santri Lirboyo, saya nggak pernah duduk di Lirboyo gitu loh. Nah, jadi tabi'in itu harus seperti itu, jadi harus duduk ngaji baru dia disebut tabi'in. Nah, kemudian ini waktunya sudah habis ini. Nah, kita sempurnakan ya, biar nanti pertemuan yang depan kita sudah masuk arkanul Islam ya. Nah, ini sedikit kita baca bahas masalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah ini zikir yang enggak asing ya. Zikir yang enggak asing di telinga kita, zikir yang sering kita baca, yang artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala Al-Ali yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung. Nah, kita bahas tentang manfaat zikir ini. Nah, ini cocok nih. Pokoknya manfaatnya cocok ini buat kita, ini cocok ini. Nah, kita bahas manfaat zikir ini. Nah, kita ngaji kitab ya, saya bukan hanya bercerita tanpa dasar ya, kita baca dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, berkaitan dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau yang dikenal dengan hauqalah, yang dikenal dengan hauqalah. Disebutkan bahwasannya lamma ra'a kama fi hadis al-mi'raj ya, bahwasanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu adalah tanamannya surga. Jadi orang yang membaca la haula wala quwata illa billahil azim itu akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, sebagaimana di dalam kisah Mi'rajnya Nabi itu berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jalisan inda babil jannah. Nabi Ibrahim saat itu duduk di depan pintu surga. Ala kursiyin min zabarjat akhdar. Di atas kursi yang terbuat dari jamrud misalnya ya, atau sesuatu yang indah berwarna hijau. Qala li sayyidina Rasulullah, Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah, mur ummataka, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk faltuksir min gharasil jannah, untuk membaca daripada salah satu tanamannya surga. Fa inna arduha thayyibah wasi'ah, karena sungguhnya tanahnya itu thayyibah, baik dan luas. Kemudian Nabi berkata, apa itu gharasul jannah itu? Faqala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi orang yang baca la haula wala quwata illa billahil azim ini akan dipermudah untuk masuk ke dalam surga. Kemudian juga disebutkan tentang keutamaan dari Al-Imam Ibnu Abi Dunya bisanadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man qala kulla yaumin, siapa orang yang membaca setiap hari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim mi'ata marrah, sebanyak 100 kali, lam yusibhu faqrun abada, maka dia tidak akan pernah tertimpa kefakiran selamanya.
Ini cocok mboten ini? Cocok kan urusan duit cocok. Kata Nabi, siapa orang yang baca la haula wala quwata illa billahil alil azim dalam sehari 100 kali, maka dia tidak akan pernah tersentuh kefakiran selamanya. Niki kang dawuh Nabi nih. Nah, jadi mana-mana kalau kita amalkan para hadirin. Kemudian yang terakhir ya, sebagai penutup, ini juga penyemangat kita untuk mengamalkan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Wa ruya fil khabari, dan juga disebutkan di dalam satu kabar, satu hadis, idza nazala bil insan, jika ada seorang yang mengalami kesumpekan, kalau panjenengan sumpek, watala kemudian dia membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim salasami'ati marrah, sebanyak 300 kali. Siapa orang yang sumpek kemudian dia baca la haula atau baca hauqalah tadi, la haula wala quwata illa billahil azim sebanyak 300 kali, maka farajallahu anhu, Allah akan datangkan solusi untuknya. Orang sumpek itu kan karena ada masalah, gini kan? Ada yang pernah sumpek tapi nggak punya masalah, ada? Kalau ada nanti panggilkan dokter. Okay. Tidak ada orang sumpek, buatan enten Pak jenengan kok kata anu murung sumpek, mikirin apa? Buatan mikirin apa? Lah terus kok sumpek? Buatan semerapip kok sumpek, itu aneh itu. Ya. Orang sumpek itu yang mungkin mikir ekonomi rumah tangganya lagi nggak baik, atau habis berantem, atau punya anak yang nggak taat, nah itu sumpek. Ya. Nah, maka solusinya baca la haula wala quwata illa billahil azim sebanyak 300 kali. Jadi sumpah itu kan nggak setiap hari, you know, kan? Nah, makanya jumlahnya lebih gede. Nah, kalau yang tiap hari kan jumlahnya 100. Okay. Nah, jangan sumpah tiap hari, wah bahaya. Okay. Nah, nanti menyerang kejiwaan, okay. Jadi stres. Okay. Jadi kalau sumpah ya sewajarnya saja. Ya. Sumpah itu Nabi Muhammad kita tahu sumpah. Nabi Muhammad itu ya pernah sumpah mulai pagi sampai sore nangis. Nabi Muhammad itu pernah gitu. Nah, tapi mboten kados kawula panjenengan mikiri duit mboten mboten. Sumpahnya Nabi itu mikiri akhirat. Ini Nabi loh yang sudah dipilih sama Allah untuk membuka pintunya surga pertama kali, masih nangis. Baca ayat Quran itu waktu subuh nangis Nabi Muhammad. Jadi sumpah Nabi menganjurkan kita untuk membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga sareng-sareng diamalkan tiap hari. Dapat dua manfaat kita. Kalau kita bacanya 100, kita akan diberikan oleh Allah kemudahan rezeki. Kemudahan rezeki, paringi sehat, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh-solehah, lancar rezeki zahir, lancar rezeki batin. Nah, kemudian kalau kita bacanya 300 kali, kok kita lagi sumpah, langsung Allah akan turunkan solusinya. Allah akan berikan solusinya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk bisa mengamalkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin ya rabbal alamin, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf waktunya kelewat para hadirin. Ini janjinya jam 9 ya, tadi saya juga agak terlambat. Nah, mohon maaf, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng kita baca doa ya, penutup majelis. Nah, sudah ada doanya? Wonten nggih? Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكدر أنس وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير وتكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل سعون وأقر بالرضا منك العيون قبل أن تأتينا رسل المنون واقض عنا ربنا كل الديون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغزى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء
بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على لظى أسرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عجل حبي، وعاله وصحبه عداد تاسي صحبي، والحمد لله في البدء والتناهي. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.